Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bisa di rumah. Pada kesempatan ini kita bisa kembali bersua dalam acara Mutiara Ramadan. Dan seperti biasa pada bulan yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini kita akan berbincang-bincang seputar Ramadan dan telah hadir di studio bersama Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi apa kesibukan sekarang Ustadz? Sibuk puasa aja. Sibuk puasa ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya di rumah di balik kesibukan beliau ya selaku dai. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini beliau masih sempat hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu. Jadi pada kesempatan ini Mutiara Ramadan adalah majelis ilmu. Jadi bisa di rumah silakan. Yang mungkin perlu persiapkan pena, buku untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini Ustaz kita akan membahas judul besarnya bagaimana Rasulullah menjalankan puasa atau puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mungkin langsung saja Ustaz kami berikan kesempatan kepada Ustaz untuk menyampaikan kepada pemirsa di rumah bagaimana sih Rasulullah dalam menjalankan berpuasa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Teddy. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi syarra alaina siyam min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jamil umam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbil kiram. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Rasulullah SAW menjalankan puasa. Ini tema kita pada sore hari ini. Di antara sunnah yang diajarkan Nabi, dan ini memang aturan dalam berpuasa. Mulai kita urutkan ini Ustadz ya, dari awal. Pertama adalah niat. Jadi Nabi itu menekankan sampai kata Nabi, man lam yajma' siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang belum mengumpulkan atau menyengaja niat untuk berpuasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka dari hadis ini ulama sepakat bahwa puasa itu rukun yang pertama adalah niat. Karena memang niat itu sebagaimana Nabi ajarkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya, dan seseorang itu dilihat dari apa yang dia niatkan. Maka puasa itu punya rukun. Nah, yang disebut rukun itu ya menjadi ukuran sah tidak sahnya suatu amal. Jadi ketika rukun itu tertunaikan, terkerjakan, maka itu bisa disebut amalnya menjadi sah. Nah, puasa itu rukunnya dua. Rukunnya pertama niat. Nah, niat Nabi ini mengajarkan kapan siapa yang belum mengumpulkan niat sebelum subuh. Artinya niat itu maksimal ketika subuh. Jadi jangan sampai kita tidak niat. Dan inilah ulama membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Ketika puasa wajib, maka niat wajib, menyengaja dalam hati itu wajib. Karena ada orang bisa jadi dia mungkin sahur, tapi dia tidak menyengaja dalam hatinya untuk puasa esok harinya. Dia mungkin makan sebagaimana orang ngumpul-ngumpul sahur on the road dan sebagainya, tapi dia tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak sah, tidak ada puasa baginya. Maka puasa wajib, Ramadan contoh, dia wajib meniatkan, menyengaja dalam hatinya besok dia akan puasa. Dan itu maksimal sebelum subuh. Oke. Iya. Baik Ustaz. Iya. Jadi
ini menarik ya Ustaz Iya. ya. Yang pertama itu adalah niat. Iya. Nah, mungkin ini Ustaz, ada pertanyaan ini di masyarakat. Iya. Gimana ini yang baiknya? Apakah niat setiap malam atau cukup 1 bulan sekali niatnya? Ini maksudnya Ustaz, biar nanti teman-teman kita atau pemirsa di rumah ini ada yang lupa, Iya. tapi di awal mungkin udah ada niat, Iya, niat 1 1 bulan. Nah, ini gimana Ustaz ini menurut Ustaz? Baik, puasa ini kan setiap hari Ustaz. Disebut puasa dia dari subuh ke maghrib, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, berarti kalau tenggelam matahari dia sudah boleh berbuka, berarti Iya, terputus puasanya. terputus puasanya. Oh. Maka niat itu setiap kita akan berpuasa. Memang betul ada ulama yang berpendapat, ini Iya, ulama iya, berpendapat, benar, ijtihadnya ulama, bukan hadis ya. Ketika di awal Ramadan kita memasang 2 niat sekaligus. Iya, benar. Niat pertama untuk puasa esok hari, kemudian niat yang kedua untuk mempuasakan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Dan ini ijtihad ulama. Kenapa harus 2 niat di malam pertama Ramadan? Untuk mengantisipasi kalau malam besok, malam lusa dan seterusnya kita mungkin terlupakan niat. Maka ini sudah mencukupkan niat. Yang niat sengaja mempuasakan 1 bulan penuh Iya, Ramadan. iya. Nah, tetapi kita memang masih setiap malam atau setiap sebelum sahur atau sebelum subuh untuk tetap menyengaja. Jadi kan niat itu kan al-qasd. Niat itu artinya menyengaja, dan wa mahallu fi qalbi, letaknya adalah di hati. Di hati, ya. Boleh dilafazkan silakan, karena ini khilaf ulama masa dilafazkan atau tidak. Tapi tetap wajib niat. Niat itu berarti menyengaja dalam hati, sengaja aku puasa esok Iya, hari iya, karena Allah. benar-benar. Dan itu setiap malam. Samalah mungkin kayak gini Ustadz, kita sholat taraweh nih, 2 rakaat. Apakah niat sholat taraweh itu cukup di awal, sengaja aku sholat taraweh 23 rakaat, atau sengaja aku sholat taraweh 8 rakaat? Tapi kan tidak, kita niatnya setiap kali akan takbiratul ihram, di situ kita pasang niat mau sholat. Nah, begitu juga puasa. Jadi puasa itu menyengaja niatnya itu setiap hari, atau setiap malam, atau maksimal ya sebelum masuk subuh. Iya, jadi ini luar biasa pengetahuan Iya. yang diberikan. Jadi misalnya di rumah, jadi kita ambil yang terbaik di antara yang baik tentunya. Karena tadi ada beberapa pendapat ulama, jadi bagusnya itu kita setiap mau berpuasa, esok harinya kita niatkan pada malam. Ini berkaitan dengan waktu niatnya Ustaz. Iya. Karena ada kadang di masjid itu setelah salat tarawih kan, imamnya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin, sama-sama. Ini gimana menurut Ustaz? Yang mana yang baik ini Ustaz? Ya, kalau kita kembali bagaimana Nabi, ya yang jelas niatnya itu maksimal sebelum subuh. Sebelum Ya subuh, ini ya. kan tradisi Iya, ya. benar-benar, Tradisi orang-orang tua kita dulu, habis sholat witir selesai, habis doa bareng berjamaah selesai, kemudian niat berjamaah juga. Iya, iya. Ya, ada nggak Nabi mencontohkan seperti itu? Kalau kita lihat dalam literatur hadisnya tidak ada. Tidak ada ya. Tetapi apakah salah? Tidak. Insya Allah dia tidak salah. Kenapa? Karena ini sebagai mencegah jangan sampai nanti sahur lupa niat. Atau mungkin bisa jadi kesiangan bangun karena mungkin capek begadang. Atau mungkin ya kita memang terabaikan masalah niat. Maka cukup niat itu di malam itu. Tetapi ketika kita sahur, boleh kita mengulang niat? Boleh. Jadi misal kita terbangun, kita sahur, kemudian habis sahur, sebelum subuh kita kemudian terus mengulang niat, mengulang niat yang malam tadi kita lafazkan, boleh saja. Iya, baik. Jadi berkaitan dengan niat, Ustaz ya, ada yang dilafazkan, ada yang dalam hati, dan juga ada timbul pertanyaan-pertanyaan nih dari masyarakat, di tengah masyarakat, ini yang mana bagus Ustaz? Saya nih nggak tahu nih, kalau pakai nawaitu, saya pakai bahasa Indonesia, ada yang nggak bisa pakai bahasa dusun. Ini gimana Ustaz? Ini untuk penjelasan nih jamaah kita yang ada di rumah nih. Ya, kembali kita kepada pengertian niat itu artinya menyengaja. Ya, menyengaja. Ya, al-qasdu dia. Niat itu artinya menyengaja. Dan menyengajanya itu di mana? Menyengajanya di hati. Maka niat sesungguhnya tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Tidaklah dia dikatakan berniat ketika mulutnya mengucapkan tapi hatinya tidak menyengaja. Sengaja aku puasa, mulutnya berkata sengaja aku puasa esok hari karena Allah Ta'ala, tapi hatinya tidak menyengaja untuk berpuasa, itu pun juga tidak disebut niat. Jadi hakikatnya niat itu letaknya di hati.
Nah, dilafazkan atau didafaskan inilah ulama yang berpendapat. Iya, benar. Tapi seluruh ulama sepakat niat itu adalah letaknya di hati. Teknisnya mau dilafazkan. Nah, ini menjadi perbedaan kalangan ulama. Jadi boleh saja melafazkan untuk menguatkan hati. Kata Imam Nawawi kan boleh melafazkan untuk menguatkan hati yang mungkin hati ini tidak sempurna dalam menyengaja, dilafazkan dengan lisan. Boleh. Iya. Begitu. Jadi luar biasa. Jadi misalnya di rumah ya, inti dari niat itu tertumpu kepada hati. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ikhwan Nasution pada kesempatan ini. Jadi perbincangan tadi seputar nggak bisa ini itu perkara secara lisannya. Yang penting apa yang ada di hati kita niatkan untuk berpuasa. Jadi ini bisa dulu nggak usah ragu lagi nih Ustaz. Iya, benar. Nah, ya, baik. Jadi masih banyak ini yang perlu kita bahas berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menjalankan puasa agar puasa kita pada Ramadan kali ini berkualitas. Tetapi akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini, tetap di Mutiara Ramadan.